menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan haramnya beberapa hal yang berlaku dalam adat kebiasaan orang jahiliyah, seperti haramnya bermacam-macam hewan sehingga mereka tidak makan dagingnya. Hanya mereka sendiri saja yang menetapkan haramnya makan daging hewan-hewan tersebut. Tetapi mereka mengatakan bahwa ketentuan itu datang dari Allah. Hewan-hewan tersebut yang diharamkan bagi mereka pada kaum jahiliyah yang pertama adalah di sini disebutkan adalah bahirah. Mim bahiratin, yaitu unta betina yang telah melahirkan anak 5 anak 5 kali dan anaknya yang kelima betina. Menurut adat jahiliyah, unta betina semacam itu mereka telah belah telinganya atau digunting telinganya, kemudian mereka lepaskan dan tidak boleh lagi dipakai untuk kendaraan dan tidak boleh diambil air susunya. Nah, umumnya di masyarakat Arab unta itu adalah hewan untuk kendaraan, bukan untuk disembelih. Yang kedua, saibah wala saibatin, yaitu unta betina yang dilepas pergi kemana saja, umbaran. Niki tahun diputi berserakan unta ini, umbaran, tidak boleh dipakai untuk kendaraan atau membawa beban atau barang, dan tidak boleh diambil bulunya dan tidak boleh pula diambil air susunya kecuali untuk tamu. Menurut adat kebiasaan orang jahiliyah, ini dilakukan untuk menunaikan nazar. Apabila seseorang di antara mereka melakukan sesuatu pekerjaan berat atau perjalanan yang jauh, maka mereka bernazar bahwa ia akan menjadikan untanya sebagai saibah. Jika pekerjaannya itu berhasil dengan baik atau perjalanannya itu berlangsung dengan selamat. Yang ketiga adalah wasilah wala wasilatin. Wasilah yaitu kambing atau unta betina yang lahir kembar dengan saudaranya yang jantan. Menurut adat jahiliyah juga, apabila seekor kambing betina melahirkan anak kembar jantan dan betina, dan yang betina mempunyai anak betina lagi, betina nikwedo, maka anaknya yang betina itu disebut wasilah. Artinya tidak boleh disembelih dan tidak boleh dipersembahkan kepada berhala. Yang keempat, ham wala hamin ialah unta jantan yang telah berjasa menghamilkan unta betina 10 kali. Menurut adat kebiasaan orang jahiliyah, unta jantan semacam itu tidak boleh lagi diganggu, misalnya disembelih atau digunakan untuk maksud apapun, tetapi harus dipelihara dengan baik. Ia tak boleh dicegah untuk minum air atau makan rumput dimanapun yang disukainya di mana saja. Jadi terserah niki berkeliaran teng pundi-pundi niki. Demikianlah antara lain beberapa adat kebiasaan orang jahiliyah mengenai bermacam-macam hewan yang tidak boleh dimakan. Mereka mengatakan bahwa ketentuan itu adalah dari Allah dan menjadi syariat agama. Maka dalam ayat ini Allah membantahnya dan menegaskan bahwa orang-orang kafir sendiri yang menetapkan ketentuan itu. Dengan demikian mereka telah mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh alasan dewi. Jadi yang dikambing
kalangan masyarakat Muslim Indonesia, fenomena antropologi yang berkembang di lingkungan orang-orang Arab jahiliyah ini muncul dalam bentuk pantangan-pantangan, pamali-pamali dan lain-lain. Tidak sedikit larangan atau pantangan tertentu demikian mengakar kuat di masyarakat Muslim Indonesia. Padahal masalahnya sama sekali tidak memiliki dasar ajaran agama. Ya contohnya kayak teng daerah niku enten yang tidak memperbolehkan memotong hewan berupa misalkan sapi. Padahal tidak ada ketentuan. Ini contoh. Sehingga orang daerah tertentu, katakanlah di daerah Kudus itu tidak boleh memotong sapi. Nah, bagaimana orang-orang Islam yang di daerah Kudus untuk memakan daging sapi harus beli dari luar daerah. Jadi krono Sunan Muria sieniku saking menghargai orang-orang saudara kita non Muslim yang beragama Hindu, ya, itu menghargai karena dianggap sebagai Tuhan mereka atau mungkin sebagai sesembahan mereka. Jadi untuk menghargai, bertoleransi terhadap sesama umat Indonesia, sesama tetangga. Jadi menghargai hal itulah maka orang-orang Muslim daerah Kudus menghindari penyembelihan noponiku hewan sapi. Niki bentuk dari toleransi beragama dan ajaran Sunan Muria yang saling menghargai satu sama yang lainnya. Kemudian hal-hal yang dipamalikan itu semata-mata merupakan produk tradisi setempat turun-temurun yang kebenarannya tidak didukung oleh agama. Jadi tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Dulu dari nenek moyang saya yus niki gento, sampai sekarang ya nggak boleh. Hanya berdasarkan tradisi kebiasaan dari nenek moyang atau leluhurnya, bukan karena agama. Ya, itulah informasi antropologis yang disampaikan Allah di dalam ayat 103 dan 104 surat Al-Maidah mengandung pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat Muslim dimanapun untuk tidak memelihara pantangan-pantangan, karena hal itu tidak dilarang oleh Allah. Jika hal semacam itu terus berlanjut, seperti masyarakat itu telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Kemudian pada akhir ayat ini Allah menerangkan bahwa kebanyakan orang-orang kafir tidak menggunakan akal pikirannya. Sebab jika mereka mau menggunakan akal yang sehat, mereka niscaya mereka tidak akan berbuat kebohongan terhadap Allah. Jadi ini perintah Gusti Allah ini kok, jadi mengambil-hitamkan Gusti Allah. Jadi padahal Allah tidak mengharamkan hewan itu untuk disembelih, tapi mereka membuat alasan bahwa ini adalah perintah Allah, padahal Allah tidak memerintahkan, dan juga tidak akan mengharamkan apa yang tidak diharapkan Allah. Menurut riwayat dari Ibnu Jarir, Abu Hurairah telah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda kepada Aksam bin Al-Jaun, hai Aksam, neraka telah diperlihatkan kepadaku, maka tampak olehku dalam neraka itu Amr bin Luhai ibnu Qam'ah bin Kinzib sedang menarik ususnya. Maka aku tidak melihat seorang pun selain engkau yang lebih mirip dengannya. Maka Aksam berkata, aku merasa takut
Kalau kemiripanku dengannya akan mendatangkan suatu bahaya atas diriku. Rasulullah akhirnya menjawab, tidak, sebab engkau adalah mukmin sedangkan mereka adalah kafir. Dialah orang yang pertama yang mengubah agama Nabi Ismail, dan dialah yang pertama yang menetapkan ketentuan tentang Bahiro, Saibah, Wasilah, dan Ham. Dari riwayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang diada-adakan dalam syariat agama yang tidak ada tuntunan dari syariat agama, jadi agama itu digawe menurut kesenangannya sendiri. Misalnya mengharamkan makanan yang dihalalkan Allah, hewan sapi, kambing, ayam itu kan halal, tapi diharamkan. Atau membuat tradisi yang bertentangan dengan agama, atau mengadakan peribadatan yang tidak ditetapkan oleh agama sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ridhonya. Contohnya kata dewi ini sing heboh niku tenggene Pondok Al Zaitun. Jadi khotbah Jumat niku wong wedok, salate wong wedok karo wong lanang niku dadi siji. Jadi barisan sope niku diselang-seling. Niki agama-agama yang dibuat oleh mereka sendiri, tidak ada ketentuannya di dalam syariat ajaran agama Islam. Nah, inilah yang disebut sebagai diada-adakan. Diada-adakan dalam beragama. Nah, maka perbuatan tersebut sama dengan perbuatan Amr bin Luhai. Padahal cara-cara yang sah untuk menyembah Allah telah ditetapkannya dan telah disampaikan oleh Rasulnya. Maka setiap peribadatan dan penetapan hukum haruslah berdasarkan nas Al-Quran atau ketetapan Rasulullah, atau mungkin di dalam hadis-hadis Nabi. Seseorang tidak boleh menambah atau mengurangi menurut kemampuannya sendiri. Nah, ini singkatnya kadang-kadang itu gawe ajaran piyambak. Tidak ada ketentuannya syariatnya di dalam Al-Quran dan hadis. Mila kita niki kedah manut derek kalian para ulama ingkang sampun kita yakini kebenarannya menika Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU lah niku pun penak. Jadi cara salah nggih pun enten sing bertanggung jawab, daripada dhewe niki melu aliran agama tapi yang menjadi imamnya ini buatan jelas. Jadi ini yang berbahaya, justru akan menyesatkan. Terus sing sekecon itu ikut kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek teng Indonesia nggih NU ngoten. Wis penak. Puasa ngeten iki nggih udah ngetutne keputusan dari Menteri Keagamaan Indonesia, karena sudah ada yang mewakili di Indonesia yang memimpin bagaimana caranya berpuasa dimulainya. Boten karepe dhewe. Karepe dhewe dilalah kok bulane belum kelihatan. Nah, akhirnya trawehe ya puasane boten sah tiwas kesel nganggur. Mila nggih sing penak nggih manut mawon. Jadi keputusan Menteri Agama puasane dina Sabtu nggih dina Sabtu mboten karepe dhewe. Lah terus Muhammadiyah gimana, Pak? Lah Muhammadiyah niku kan punya dasar piyambak. Karya yang dipakai niku ndamel ruqyah, NU ndamel hilal. Jadi enten dasare, cuman selisihnya boten jauh. Paling satu tadi boten. Jadi sing mesti kadang nggih napa disiki lek Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah saniki niki sareng. Jadi lebaran ini sareng,
terus kemudian traweh nggih sareng. Boten napa niku beda hati. Ya alhamdulillah. Karena mungkin antara ruqyah dan hilal ini sami-sami melihat bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Qalu mongko ucapo sapa aladina kafaru hasbuna us nyukupi ing kita apa mabarang panjenengan wajadna kang nemu ingsun kabeh alaihi ngatasi barang aba ana ing pira-pira bapak-bapak ingsun awalau kana apa to lan senajan ana apa aba uhum pira-pira bapak utawa nenek moyangi wong aladina kafar iku la ya'lamuna orang ngerti sapa abauhum sean ing apa-apa wala yataduna lan ora oleh pituduh sapa abauhum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat niki menjelaskan bahwa sikap keras kepala karepe dhewe orang-orang kafir, sikap keras kepala niku karepe dhewe. Apabila mereka diajak untuk mengikuti hukum-hukum Allah yang telah ada di dalam Al-Quran yang dikuatkan dengan bermacam-macam alasan dan bukti-bukti yang jelas dan mengikuti penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan Rasulullah, mereka menolaknya. Mereka mengatakan sudah cukup apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Wis iki ketentuane leluhurane dhewe ngene iki berbudul boten purun disukani pengertian diberikan nasihat oleh Rasulullah ini boten purun. Jadi keras kepala. Allah mengecam sikap mereka itu dan menjelaskan bahwa mereka tidak patut mengikuti syariat apapun dari Allah kepada jalan yang lurus untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Nenek moyang mereka adalah orang-orang yang buta huruf dan masih sederhana tingkat pemikirannya, belum mempunyai pengetahuan yang benar yang dapat membedakan antara yang benar dan yang batil. Pikiran mereka masih diliputi kepercayaan dan khurafat yang salah serta tata cara kehidupan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Misalnya membunuh anak perempuan zaman jahiliyah niki lek wong duwe anak wedok lahir wong wedok niki dipateni. Ya dipateni. Dikubur hidup-hidup ngoten niku. Makane pernah to sahabat niku dilalah anak ini wedok akhirnya dipacaki lanang. Dene mboten dipateni karo yang jahiliyah. Nah, niki terus kemudian misalkan anak perempuan dipateni, ya jelas nggak ada keturunan mungkin. Jadi anak niku punah mboten enten. Enek lor lanang kabeh pun terus membunuh anak perempuan, melakukan peperangan dan permusuhan antara kabilah-kabilah, suku-suku, memandang rendah anak yatim dan kaum perempuan dan sebagainya. Mengenai sikap orang kafir yang semacam itu dalam ayat lain, Allah menyebutkan wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal natabi' ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Atosipun dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti
alasane ngoten. Wah aku menawi wis turun temurun teko dhuwure, teko bapak-bapakku, teko nenek moyangku. Jadi diomongi boten purun. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang bernyala-nyala yaitu neraka. Niki surat Al-Luqman ayat 21. Selajengipun Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wong amanu kang padha iman sapa ladina alaikum ngreksa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak sira kabeh layadurukum ora melarati ing sira kabeh sapa man wong dola kang kesasar sapa man idza taidaitum nalikane aweh pituduh sira kabeh ilallahi iku maring Allah taala marjiukum utawi nggon baleni sira kabeh jami'an hale kabeh fayunabiukum mongko bakal nyaritaake sinten Allah ing sira kabeh bima kelawan barang kuntum ana sira kabeh iku tak lamuna nglakoni sira kabeh ing ma. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan saking ayat ini setelah menyebutkan beberapa sifat orang musyrik dan orang-orang kafir pada ayat-ayat yang lalu yang sebelum niki, maka dalam ayat ini Allah mengarahkan firman-Nya kepada orang-orang mukmin. Jadi mau sebagai peringatan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, saniki Gusti Allah niki ngelik ini kepada orang-orang mukmin, memperingatkan mereka agar menjaga dan menjauhi dari sifat-sifat semacam itu. Niki Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing padha iman, aja ngono kuwi. Ngoten. Niki. Seperti napa sifat-sifat yang tidak diperbolehkan oleh Allah, yaitu kebodohan, pembangkangan, ora gelem sinau, ora gelem belajar, ora gelem golek ilmu, tapi membangkang dikongkon ini mboten purun alasanai kaya tiyang jahiliyah ngeten iki. Kebodohan, pembangkangan dan sebagainya. Mereka haruslah senantiasa meningkatkan diri dengan iman yang kuat. Carane pun ya harus mencari ilmu, golek kawruh, ya pengajian-pengajian ngeten iki lek saniki ngoten. Mengikuti ajaran-ajaran agama Islam yang sesuai ngoten. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta amal soleh. Tetap dalam petunjuk Allah dengan mengikuti syariat yang benar yang telah diturunkan dan disampaikan oleh Rasul-Nya. Apabila mereka melaksanakan tuntunan ini, mereka tidak dapat lagi dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh jelek, betapapun buruknya situasi lingkungan di mana mereka berada. Dosa dan tanggung jawab orang-orang yang berbuat kejahatan tidak akan dibebankan kepadanya selama mereka tetap berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk dan bimbingan Allah. Keteguhan pribadi seperti yang digambarkan pada ayat ini sangat penting bagi setiap orang mukmin. Sinten orang mukmin? Nggih, kula panjenengan sedaya niki namine tiyang mukmin, tiyang yang beriman dan bertakwa. Lek Islam belum tentu mukmin. KTP ini Islam tapi boten salat.
KTP ini Islam tapi mboten poso niku Islam. Tapi lek mukmin sudah pasti beriman dan bertakwa. Iman dan bertakwa artinya menjauhi segala larangan-larangannya, menjalankan segala perintah-perintahnya, itu yang disebut dengan takwa. Nah, ini. Kemudian dan perlu dibina terus-menerus sebab banyak orang yang semula telah mempunyai iman, tetapi kemudian imannya menjadi luntur karena pengaruh lingkungannya. Makanya lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungannya di daerah Kute, yes, lek buatan katut imane yo hebat berarti. Nah, teng mriko ngene suwatan niku. Jadi lingkungan itu mendukung. Nah, awet dene iki ditempatkan oleh Gusti Allah niki di lingkungan yang Islam, cedhak masjid, enak. Nah, jadi beragama itu harus ada dasar dan hukumnya. Kemudian karena pengaruh lingkungannya, ini disebabkan karena ia tidak menjalankan petunjuk Allah dan selalu mengikuti bujukan-bujukan setan. Islam telah menunjukkan kepada kita cara-cara pembinaan pribadi dan keimanan yang teguh, antara lain ialah dengan cara beribadah. Ngeten iki termasuk ngaji, ngeten iki termasuk, dan zikir senantiasa mengingat kepada Allah. Jadi napa niku teng Indonesia kan, napa teng Banyuwangi kan enten zikir syafaat, zikir terongan dan lain sebagainya. Ini diantara untuk mengingat kepada Allah, cara-cara beribadah, zikir kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah serta memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama. Caranya gini apa? Dengan ingin mengikuti pengajian-pengajian. Apabila seseorang senantiasa ingat kepada Allah dan ia menyadari bahwa Allah akan membalas segala perbuatannya, maka ia akan dapat menjauhi diri dari perbuatan yang dilarang Allah, dan ia akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya orang yang seperti ini besok akan diberikan pahala berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing alam barzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina wasiyati isnani daw'atin minkum aw akharani min khalikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Ya ayyuhalladzina amanu iling amanu kang padha iman sapa ladina sahadatu utawi seksi bainakum ing dalem antarané sira kabeh ida hadara tekalani ing salah siji ahadakum ing salah siji sira kabeh opal mati inal wasiyati nalikone wasiat sapa isnani wong tuwa loro dawat lan kang adil nikum saking sira kabeh au akharani utawa wong loro kang weneh karone min walikum saking liyane sira kabeh in antum lamun lumaku sapa sira kabeh dorobtum tegese lumaku sapa sira kabeh fil ardi dalam bumi fa asabatkum mengenani ing sira kabeh apa musibatul maut bahayane mati tapi sunahuma ngendhek sira kabeh lumah ing wong loro min badi salati saking sawise salat fayuksimani mongko sumpah sapa wong loro billahi kelawan Allah taala inir tabtum
mangkang sapa sira kabeh la nastari utawa ora anggenteni ing ingsun kabeh fihi kelawan Allah taala tamanan ing ganten walau kana lan senajan ana apa sapa syahadatuna iku da kurba kang anduweni kurba wala nakum lan ora napa niku ngumpet sapa sira kabeh ngumpet sira kabeh syahadatan ing saksi Allah ing Gusti Allah inna satamane ingsun idala minna nalikone ngumpetake sapa ingsun al-atimina saking wong kang padha dosa-dosa kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat niki menjelaskan wong-wong kang padha iman sak temene ing antarane sira yen ana salah suwijine wong ngadepi kematian lan arep nglakoni wasiat mongko mestine disaksèkaken dening wong loro kang adil ing antarane sira utawa wong loro kang beda agama yen sira lagi lelungan ing bumi mulane sing bakal nemoni babaya mati lamun sira maring keseksenane tahan seksi loro iku sawise sembahyang nganggo nglakoni sumpah muli karo sumpah demi Gusti Allah kami ora bakal nyokot bati kelawan sumpah iki senajan dhewe sedulur lan kami juga ora ngumpetake pasiksen Gusti Allah niki artine penjelasannya ayat niki apabila seorang mukmin merasa perlu untuk berbuat wasiat atau membuat wasiat mengenai harta benda, maka wasiat tersebut harus disaksikan oleh kedua orang mukmin yang adil dan mempunyai pendirian yang teguh. Jadi niki mbon beten ayat niki menjelaskan tentang ketika orang mau yang meninggal dunia niki dianjurkan untuk melaksanakan wasiat. Lalu wis cengap-cengap ngoten wasiat ngomong wis kangelan. Ya sedurunge. Lalu sedurunge kan rada sehat oleh wasiat berarti padha karo dongan minta mati ngoten mboten. Artinya kalau memang Allah menghendaki orang itu akan meninggal dunia pada saat itu ya lebih baik berwasiat. Wasiat kepada sinten anak-anaknya atau ada dua orang yang saksi dua orang yang adil iki anjurane ngoten. Dadi napa kok berwasiat? Nggih biasane lek mboten diwasiatin ngoten niku ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak-anak ini akhirnya padha pikiran, padha tukaran gara-gara warisan dan lain sebagainya. Iki penjelasan saking ayat 106 surat Al-Maidah. Iki mawon ingkang saged kula aturaken